Neng, mungkin cewek yang kamu maksud itu cewek yang hilang beberapa tahun yang lalu. Relawan itu menjelaskan kronologi kejadiannya. Relawan itu lalu melanjutkan lagi pembicaraannya. Karena Neng pendatang baru, jadi ada perkenalan sedikit. Terus, soal wewangian sebenarnya di pos itu sudah banyak yang ngalamin hal serupa. Masih syukur kamu bisa turun dengan selamat. Si cewek itu emang gak disempurnain arwahnya, Pak? Tanya Iis yang masih terlihat penasaran. Mau disempurnain gimana? Orang dia udah ngikut sama penghuni sana. Sampai sekarang juga jasadnya belum ketemu. Jelas rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet. Kali ini Portal Dimensi akan membawakan kisah mistis mendaki yang berjudul Lelembut Gunung Cikuray. Cerita ini ditulis di Wattpad oleh I_Vermadi. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Cikuray 17-18 Oktober 2020. Sosok itu berjalan menjauh sambil memeluk dirinya sendiri, menggigil kedinginan lalu menghilang di antara gelapnya malam. Sedikit saja kesalahan, sukmanya perlahan hilang sampai ia benar-benar meninggal. Masih ingat tentang wanita sang pencinta alam yang hilang Desember 2009 lalu di Gunung Cikuray? Menurut penuturan dari berita, wanita itu hilang setelah ditinggalkan oleh seorang temannya untuk ikut mencari air, menyusul temannya yang lain. Ada dugaan kalau dia terjatuh ke jurang. Akan tetapi sampai saat ini jasadnya sama sekali tidak pernah ditemukan. Ada dugaan lain juga kalau wanita itu berpindah alam dibawa oleh lelembut Gunung Cikuray. Semua upaya yang telah dilakukan keluarganya, tetapi itu semua sia-sia. Tidak ada yang tahu keberadaannya kini dan hanya doa yang mampu mengiringi kehilangannya. Seperti kesaksian seorang wanita bernama Istinah, Iis, yang tanggal 17 Oktober 2020 lalu mendaki Gunung Cikuray bersama temannya yang bernama Agus. Berawal dari rasa penasarannya, Iis mempunyai tekad kuat untuk menginjakan kaki di atas puncak Gunung Cikuray, menikmati pesona alamnya dan melepaskan sejenak semua kepenatan yang ia tanggung. Iis tinggal di kota Subang bersama temannya Agus. Perjalanan dari Subang ia lakukan pada pukul 4:30 pagi. 5 jam waktu yang dibutuhkan oleh mereka untuk sampai di pos pendaftaran Kiara Jenggot, salah satu jalur pendakian Gunung Cikuray selain jalur Pemancar dan Bayongbong. Awalnya semua terasa asyik karena Agus adalah seorang yang humoris, sehingga pendakian waktu itu tidak terasa garing. Ya, awalnya tidak garing karena banyak cerita humor. Namun pada akhirnya semua itu berbalik menjadi banyak cerita horor. Setelah mengurus administrasi pendakian, Iis dan Agus memulai pendakian sekitar pukul 10:20 pagi. Mereka berjalan menempuh asa yang mereka selipkan di antara cucuran keringat dan beratnya carrier. Tujuannya hanya satu, menikmati pesona sang pencipta dari balik ciptaannya yang bernama gunung. Bukan untuk ditaklukkan, akan tetapi untuk bersahabat dengannya, yang akhir-akhir ini menjadi tempat favorit untuk dijadikan destinasi berlibur. Is, di gunung kan banyak mistisnya. Kayak gimana ya ketemu hantu di gunung? Hus, kebiasaan lo ya. Jaga omongan lo, Gus. Gunung ini gak main-main, ujar Iis mengingatkan. Selain humoris, Agus juga dikenal dengan mulutnya yang suka asal ceplos. Dia sering tidak tahu kondisi di mana dia berada. Celutukan itu selalu muncul, bahkan di gunung sekalipun.
Jarak pos pendaftaran menuju pos 1 berjarak lumayan jauh. Mereka harus melewati perkebunan warga yang terdapat di kaki gunung. Iis meminta Agus untuk berjalan di depannya. Dalam pendakian itu, Agus mengaku tidak pernah berjalan kaki ke gunung sejauh dan setinggi itu. BTW, gue sebenarnya belum pernah jalan kaki sejauh ini loh, Is. Ya bagus, ini bisa jadi pengalaman lo juga kan? Lagian, lo laki harusnya lo kuat dong. Jangan kalah sama gue yang cewek. Timpal Iis menanggapi perkataan Agus. Ya haruslah, secara cowok itu lebih strong gitu. Tawa kecil Agus menemani langkah demi langkah. Bentar. Iis memberhentikan langkahnya. Ia merasa beban karirnya berat sebelah, sehingga ia memutuskan untuk berhenti dan membetulkan posisi barang bawaan yang ada dalam karirnya itu. Agus tidak menunggu Iis. Ia tetap melanjutkan langkahnya semakin menjauhi Iis sambil terus fokus memotret suasana yang berada di kaki gunung. Jarak antara Iis dan Agus ketika itu sekitar 3-4 meter. Ketika Iis kembali beranjak dan berniat akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba ia tidak melihat Agus di depannya. Padahal secara logika jarak 3-4 meter dengan kondisi cuaca normal tanpa kabut sudah pasti akan terlihat dengan jelas. Akan tetapi ketika itu Agus tetap tak terlihat sehingga Iis harus meneriaki namanya beberapa kali. Gus, Agus, kemana lo Gus? Gus, jangan bercanda deh. Iis terus meneriaki Agus sampai ia merasakan sakit di tenggorokannya. Tak ada jawaban dari siapapun. Agus tetap tak terlihat. Iis yang melihat temannya hilang mulai panik. Ia pun terduduk lalu berdoa supaya Agus dan dirinya bisa bertemu kembali. Tak berselang lama, Iis mendengar suara kerasak-kerusuk yang berasal dari rumput ilalang berukuran sekitar 0,5 meter, tepat di depan tak jauh dari tempat ia berdoa. Dia menegaskan matanya. Ia melihat kalau suara itu berasal dari Agus. Spontan dia langsung menegur Agus yang berada di antara rumput ilalang itu. Dari mana aja lo? Dari tadi gue panggilin gak nyaut-nyaut sampai sakit tenggorokan, tahu gak? Bercanda mulu hidup lo. Tegur Iis yang sedikit kesal melihat Agus. Lah, siapa yang bercanda? Orang dari tadi gue di sini kagak kemana-mana. Terus, gue gak dengar ada suara yang manggil tuh. Dari tadi slow-slow aja perasaan. Jawab Agus yang sedikit membingungkan bagi Iis. Iis dibuat kebingungan dengan jawaban Agus itu. Mana mungkin Agus tidak mendengar teriakannya yang begitu keras sampai tenggorokannya sakit. Benaknya dihujani beribu pertanyaan yang tak kunjung menemui jawaban sampai akhirnya mereka berdua berdamai dan melanjutkan pendakian menembus asa itu. Singkat cerita, pos 1 dan pos 2 berhasil mereka lalui tanpa adanya halangan yang berarti. Lanjut di perjalanan dari pos 2 ke pos 3, secara tiba-tiba Iis mencium wangi yang semerbak menyeruak di seluruh area tempat di mana ia berdiri. Wangi itu membuat Iis merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidungnya sempat mengendus sumber dari wangi itu. Akan tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Wangi itu muncul tanpa ada sumber yang memunculkannya. Sampai akhirnya pikirannya dipenuhi dengan hal-hal mistis. Kepalanya memunculkan perkiraan bahwa itu adalah sebuah tanda lelembut Gunung Cikuray sudah menyambut dirinya. Iis bergidik ngeri. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam kewaspadaan ia meneruskan pendakiannya itu. Sementara Agus tetap terpana dengan pesona alam yang dihadirkan Gunung Cikuray. Ia terus memotret setiap momen yang ada, sampai ketika ia meminta bantuan Iis untuk memfotonya. Iis menolak, karena dia sudah merasa ada hal yang tidak beres. Is, fotoin Is. Udah, ayo lanjut dulu. Kita ngejauh dulu dari sini. Iis menolak permintaan Agus itu. Mereka berjalan menjauh dari tempat itu dan sampai di pos 3 untuk beristirahat sejenak di sana. Iis duduk bersandar di bawah pohon dengan carrier yang masih ia gendong.
Nafasnya terengah sambil memejamkan mata. Ia menarik dan menghembuskan nafas berharap lelahnya hilang. Setelah dirasa cukup, Iis membukakan matanya dengan perlahan. Dalam keadaan masih buram, belum sepenuhnya terlihat jelas. Tepat dari arah depan matanya, Iis melihat sosok wanita yang berperawakan persis dengannya, sedang melambaikan tangan pertanda memanggil dirinya untuk segera menghampiri. Sosok wanita itu berada duduk di sebuah ranting pohon yang di bawahnya tepat mulut jurang yang menganga lebar. Iis yang seketika itu terkesima, langsung beranjak dan melangkahkan kakinya menuju sosok itu. Melihat ada yang tidak beres dari Iis, Agus panik lalu buru-buru menghadang menghentikan langkah Iis menuju jurang. Is, lo mau kemana? Itu jurang lo, Is. Lo kenapa? Kata Agus yang menghadang tepat di depan Iis. Setelah bahu Iis ditepuk oleh Agus, Iis pun tersadar. Gak apa-apa, Gus. Itu tadi... Lah kok gak ada? Iis menunjuk ranting yang semula terdapat sosok wanita yang memanggilnya. Sosok wanita itu menghilang. Apaan sih? Tanya Agus keheranan sambil menoleh melihat ke arah ranting itu. Enggak, udah lupain aja. Kita lanjut jalan aja, kata Iis. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di tengah perjalanan menuju pos 4, Iis merasa ada yang mengikuti langkah mereka dari belakang. Tapi setelah ia lihat ke belakang, ia tidak melihat apapun di sana. Iis ini sadar bahwa tidak ada pendaki lain ketika itu yang mendaki bersama mereka. Lantas siapa yang mengikuti mereka? Apa lelembut itu mengincar Iis? Karena Iis merasakan energinya yang terkuras, ia meminta kepada Agus untuk kembali beristirahat di pos 4. Gesekan energi antara lelembut Gunung Cikuray dengan energinya membuat Iis cepat lemas. Istirahat dirasa cukup dan beberapa momen gambar sudah terdokumentasikan. Mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan itu Agus kembali mengeluarkan celetuknya yang membuat Iis risih. Sehingga tak henti-hentinya Iis harus memperingatkan Agus. Is, ini hutan makin serem aja ya. Kayaknya banyak setannya nih. Terus itu tuh di sana tuh. Bayangin kalau kita jatuh. Jalurnya persis kayak jurang. Gus, mulut lo itu dijaga dong. Kita ini lagi di atas gunung, di tengah hutan. Jangan ngomong yang aneh-aneh, bisa gak sih? Iya, maaf, kata Agus dengan nada ketus meminta maaf. Agus nampaknya sudah mulai kesal karena yang biasanya bisa bebas celetuk sana celetuk sini, ketika itu malah banyak ditegur oleh Iis. Agus yang kesal meninggalkan Iis jauh di depan. Jarak antara mereka berdua hampir mencapai 20-30 meter. Karena Iis khawatir dengan kabut yang sudah turun dapat menyebabkan terbatasnya pandangan, Iis meminta Agus untuk mendekat. Pos 4 berlalu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Di tengah perjalanan, mereka berdua selalu berpapasan dengan pendaki yang lain. Iis merasa senang ketika bisa bertegur sapa dengan para pendaki yang berpapasan itu. Setidaknya mengobati sedikit perasaan aneh yang Iis rasakan. Iis bertanya kepada salah seorang pendaki yang berpapasan dengannya. Sebut saja Tejo. Tejo ini mendaki dengan temannya, sebut saja Nanang. Mau ngambil trek malam apa gimana? Gak tahu teh. Kayaknya mau ngecamp di pos 5. Singkat cerita, mereka sampai di pos 5. Mereka melihat kondisi di pos 5 itu sudah penuh dengan tenda para pendaki lainnya. Mereka berempat kebingungan akan mendirikan tenda di mana. Tejo lalu bertanya kepada Iis. Gimana teh? Kalau nggak hujan kayaknya saya sama teman saya ambil trek malam. Tapi kalau hujan ya sambil jalan nyari buat diriin tenda, jawab Iis. Melihat kemungkinan kecil untuk berkemah di pos 5, mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan Nanang sebagai leader paling depan dan Tejo sebagai sweeper paling belakang. Iis dan Agus berada di tengah-tengah di antara Nanang dan Tejo.
beruntung ada Nanang yang sudah pernah ke Cikuray, sehingga dia mengetahui trek yang harus diambil ketika itu. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 6 dengan disambut rintikan hujan dari langit. Kebetulan di pos 6 itu terdapat warung sehingga Iis menyarankan untuk bangun tenda di sana untuk meneduh dan istirahat. Mereka pun membangun tenda di sana, dilanjut dengan menyeduh wedang jahe dan memasak mie, sekedar untuk menghangatkan badan. Situasi dingin yang merangsek masuk ke pori-pori tubuh membuat pikiran Iis kembali berkelana. Ia memikirkan semua hal mistis yang sudah terjadi padanya di jalur pendakian tadi. Semakin larut cuaca semakin dingin. Asupan wedang jahe dan mie rebus seakan tak mampu menepis hawa dingin saat itu. Posisi tenda yang didirikan Iis berada di paling pojok area itu sehingga sedikit saja gerakan yang berlebihan dapat menyebabkan tendanya terperosot ke dalam jurang. Dari dalam tenda, Iis melihat sudah tak ada lagi aktivitas dari pendaki lain di area itu. Sepi, sunyi, hening menjadi teman setia malam itu. Dalam keadaan hawa yang semakin dingin, Iis terlelap karena kelelahan. Dalam mimpinya ia dihampiri oleh sosok wanita yang tak asing baginya. Itu adalah sosok wanita yang ia lihat duduk di ranting ketika berada di pos 3. Wanita itu memakai baju putih. Ia dalam keadaan basah kuyup, mukanya tak terlihat terhalang oleh rambutnya yang menjuntai ke bawah. Sosok itu menggigil kedinginan dan berkata, "Teh, minjem selimut teh, saya kedinginan." Dalam mimpinya itu Iis bingung karena dia hanya membawa sehelai sarung saja. Iis menjawab, "Teh, saya cuma bawa sarung satu, jaket juga satu. Itu juga udah kebasahan soalnya air hujan yang dari luar masuk ke dalam tenda." Tanpa sepatah dua patah kata, sosok itu meninggalkan Iis dengan kondisi yang memprihatinkan. Iis sebenarnya kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Jaket dan sarungnya terlanjur basah oleh air hujan, sehingga tidak mungkin ia memberikan jaket atau sarungnya kepada wanita itu. Seketika Iis terbangun. Ia melihat jam sudah pukul jam 12:40-an atau hampir jam 1 malam. Iis terperangah ketika melihat sarung yang awalnya ia kenakan ketika itu sudah berada di dekat pintu tenda, menjauh darinya yang berada di pojokan tenda. Ia pun dibuat semakin takut ketika mendengar suara orang yang berjalan pelan menjauh dari tendanya. Dalam keadaannya yang takut, perasaan penasaran Iis tidak bisa diabaikan. Karena saking penasarannya, ia mengintip dari celah pintu tenda, memastikan siapa yang berjalan begitu pelan menjauh dari tenda, walaupun dalam keadaan dingin yang menusuk. Ketika ia intip dari celah pintu tendanya, Iis dibuat harus menahan teriakannya ketika melihat sosok yang sama dengan apa yang dia lihat di mimpinya itu. Sosok itu berjalan menjauh sambil memeluk dirinya sendiri, menggigil kedinginan lalu menghilang di antara gelapnya malam. Nafas Iis semakin memburu, menahan rasa takutnya yang semakin hebat. Ia tak mau berteriak, karena apabila ia sampai berteriak, yang ia takutkan adalah sosok itu berbalik lantas membawanya ikut ke alamnya. Iis tidak mau ceroboh dengan tindakannya. Sedikit saja kesalahan, sukmanya perlahan hilang, sampai ia benar-benar meninggal. Kejadian itu harus membuat Iis terjaga hingga pagi menjelang. Sekitar pukul 5:30 hujan masih mengguyur tanah Cikuray, dan teman-teman Iis masih terlelap dalam tidurnya. Singkat cerita, jam 8 kurang, Iis membangunkan teman-temannya untuk naik ke puncak. Perlengkapan lain seperti tenda dan perbekalan lainnya mereka bereskan karena ditakutkan ada babi hutan yang merusak tenda mereka. Mereka berjalan menuju pos 7 dan pos 8. Sampai akhirnya jam 10:30 siang mereka sampai di puncak. Perjuangan mereka mendaki dengan keadaan trek yang licin dan pengap karena oksigen yang bercampur air terbayarkan ketika di atas puncak. Semua rasa lelah terobati. Kejadian-kejadian mistis yang Iis alami sejenak terlupakan oleh indahnya pesona puncak Cikuray ketika itu. Setelah melihat keindahan puncak Cikuray,
Jam 12 lewat mereka semua turun dan sampai di tenda jam setengah 2 siang. Perjalanan turun dari puncak cukup lama karena selain jalanan yang masih licin, Agus juga sering berhenti untuk mengabadikan momen yang tidak ingin dia lewatkan. Sementara Iis terpaksa melepas sepatunya karena tali sepatunya selalu tersangkut dan terlepas dari kakinya. Pendaki lain yang melihat itu selalu memperingatkan Iis. Akan tetapi Iis mengabaikannya karena dalam benaknya lebih baik sepatunya itu ia lepas dibanding harus tersangkut tanpa sebab dan terlepas beberapa kali. Itu akan memangkas waktu untuk cepat sampai ke kaki gunung. Jalur antara pos 5 dan pos 4, Iis dan Agus sempat beristirahat sejenak. Iis melihat ke arah jalur pendakian. Dia melihat ada 2 pendaki lain asal Bekasi yang sedang turun. Diikuti tak jauh oleh seorang pendaki lainnya yang mengenakan jaket kuning, topi dan sarung tangan. Perawakannya tinggi, wajahnya tampan. Namun Iis melihat ada yang aneh dari pendaki berjaket kuning itu. Dia melihat kulit dari pendaki itu putih pucat. Tapi karena datangnya hampir berbarengan dengan 2 pendaki asal Bekasi tadi, Iis menyangka kalau pendaki berjaket kuning itu adalah teman mereka. Oleh sebab itu dia tidak merasa merinding sama sekali. Iis pun sempat menawarkan minum kepada pendaki berjaket kuning itu. Akan tetapi dia menolaknya. Setelah melewati pos 4 dan akan menuju ke pos 3, Iis mengalami sedikit kecelakaan. Ketika ia merasa ada yang memegang kakinya dan mendorongnya hingga kakinya itu terkilir. Ia berteriak kesakitan dan meminta Agus untuk membantunya. Iis merasakan jelas ada sebuah tangan yang memegangi kakinya dengan kuat dan mendorongnya. Proses pertolongan Iis berjalan lancar. Dia sedikit tertolong walaupun kakinya sedikit terpincang. Mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tibalah di pos 3. Ada yang mengalihkan fokus Iis di pos 3. Ia melihat pendaki berjaket kuning itu lagi, sedang duduk bersandar di bawah pohon. Iis coba mengucapkan permisi ketika tepat melewatinya. "Punten, saya duluan." Pendaki berjaket kuning itu hanya tersenyum pertanda mempersilahkan Iis dan Agus lewat di depannya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 untuk beristirahat sekalian mencicipi makanan favorit halayak ramai di alam semesta ini bersama pendaki yang lainnya. Cuanki, sepertinya kurang afdol hidup ini kalau belum pernah mencicipi cuanki. Makanan yang selalu menggugah selera dan menghangatkan badan di kala kedinginan. Iis menyantap lahap setiap butiran cuanki yang ada ketika itu. Sedang lahap-lahapnya menyantap cuanki dari kejauhan, Iis kembali melihat pendaki berjaket kuning itu. Ia memperhatikan Iis dari jauh dan ketika lewat di depan orang-orang, Iis sempat menawarkan pendaki jaket kuning itu untuk ikut makan. Tapi lagi-lagi pendaki itu menolaknya. Iis tidak bisa bertindak apa-apa lagi. Ia hanya bisa mempersilahkan pendaki itu lewat. Tak berselang lama setelah menghangatkan badan dengan cuanki, Iis dan Agus melanjutkan perjalanan menuju pos pendaftaran. Ia berharap bisa menyusul pendaki jaket kuning itu, karena ia kira jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi apa mau dikata, pendaki itu sudah tidak terlihat lagi. Iis terheran dalam benaknya. Masa iya sih? Udah hilang lagi? Cepet banget jalannya. Sampailah mereka di area yang ketika memulai pendakian, tempat itu menjadi saksi hilangnya Agus. Di tempat itu mereka berdua bertemu dengan beberapa petugas dan satu orang relawan yang sedang turun. Para petugas itu jalan duluan, sementara satu orang relawan itu memilih berjalan berbarengan di belakang Iis dan Agus. Iis menyapa relawan itu dan menceritakan semua hal mistis yang ia alami. Dan relawan itu pun banyak bercerita dan sedikit menjelaskan apa yang dialami oleh Iis. Neng, mungkin cewek yang kamu maksud itu cewek yang hilang beberapa tahun yang lalu. Relawan itu menjelaskan kronologi kejadiannya. Relawan itu lalu melanjutkan lagi pembicaraannya. Karena Neng pendatang baru, jadi ada perkenalan sedikit. Terus soal wewangian, sebenarnya di pos itu sudah banyak yang ngalamin hal serupa.
Masih syukur kamu bisa turun dengan selamat. Si cewek itu emang gak disempurnain arwahnya, Pak? Tanya Iis yang masih terlihat penasaran. Mau disempurnain gimana? Orang dia udah ngikut sama penghuni sana. Sampai sekarang juga jasadnya belum ketemu. Jelas relawan itu. Penjelasan relawan itu membuat Iis bergidik ngeri, sekaligus membuka sedikit dari beribu pertanyaan yang ada dalam benaknya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendaftaran sehabis maghrib. Iis dan Agus langsung laporan dan menerima sertifikat. Iis masih penasaran dengan pendaki jaket kuning yang ia temui. Sosoknya masih terngiang dalam ingatan, sampai ia tidak sengaja bertemu dua pendaki asal Bekasi yang ia temui di atas ketika Iis sedang mengantri untuk mandi. Karena penasaran, Iis menanyakan pendaki jaket kuning itu, kedua pendaki asal Bekasi tadi. Maaf, tadi mendaki bukannya bertiga ya? Yang satunya kemana? Salah satu dari mereka bilang, Gak kok, kita dari kemarin mendaki cuma berdua aja. Iis belum ngeh dan masih penasaran dengan keberadaan pendaki jaket kuning itu. Ia lalu menanyakan lagi ke petugas yang menghampirinya untuk menanyakan seputar pendakiannya. Pak, maaf, tadi ada pendaki yang turun pakai jaket kuning. Yang ciri-cirinya... Iis menyebut ciri-ciri pendaki itu. Itu kira-kira solo hiking atau ada rombongannya, Pak? Neng, saya dari siang sampai sekarang jaga di sini, gak ngeliat ciri-ciri yang Neng sebutin tadi. Terus juga dari kemarin gak ada yang solo hiking. Iis kebingungan. Ia jelas melihat pendaki itu. Raut wajah dan senyumannya masih terpancar jelas dalam kepala Iis. Apa mungkin itu hantu pendaki? Tanpa pikir panjang, mereka berdua akhirnya merapikan barang-barang dan memutuskan untuk pulang ke Subang. Di perjalanan menuju Subang, hal mistis masih setia mengikuti Iis. Dari mulai karir yang terasa berat dan ringan seketika, padahal isinya masih tetap sama, sampai teror kuntilanak yang melempar batu di toilet sebuah musola ketika mereka beristirahat di musola itu. Bukan hanya sampai di situ, bahkan sampai rumah pun hal mistis masih belum pergi. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia menemukan kakinya sangat kotor dibaluti tanah gunung. Padahal ketika itu Iis yakin betul, sebelum tidur ia sudah mencuci kakinya dengan bersih. Ia merenung dan tersadar, apa yang telah terjadi kepadanya adalah akibat ulah temannya yang tidak menjaga perkataan ketika berada di gunung. Lebih ke arah sompral sebenarnya. Maka dari itu, gangguan demi gangguan dialami oleh Iis. Tapi masih bersyukur, mereka berdua masih selamat dan Iis sadar bahwa dia harus lebih sopan ketika berada di gunung. Selesai. Terima kasih buat I_Vermadi yang sudah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.